berdiskusi gitu kan, ayolah ikut otot punggung, minimal kalau saya sakit kamu bisa nonton saya, tapi kalau Abi sakit saya yang nonton, baru dia mau ikut. Iya, minimal kita jadi dokter di rumah sendiri lah. Betul. Gitu Nah, kan. suami yang sayang istri jangan lupa belajar totok punggung, totok istrinya kalau sakit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi cakap sehat di Arehan Podcast. Saat ini saya akan bincang-bincang bersama Ibu Ima Faridasari. Bu Ima, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Sehat. Alhamdulillah. Keluarga gimana kabarnya? Semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, langsung aja nih. Bu Ima pegawai negeri? Iya, saya pegawai negeri di BP Batam. Pegawai negeri juga Seorang terapis totok punggung. totok punggung. Luar biasa. Kenapa bisa pilih kegiatan selain bekerja, aktivitas bekerja, memilih Ya, terapi totok punggung? waktu itu saya punya teman di teman kantor di BP Batam. Dia kena penyakit tumor otak. Tumor otak. Iya. Sebelumnya saya pernah rukiah dia juga, tapi saya berpikir kayaknya rukiahnya masih kurang untuk terapi rukiah. Ada terapi lainnya yaitu totok punggung inilah yang cocok sama saya. Jadi pas Februari atau April 2019 itu saya ikut totok punggung, kebetulan kenal dengan terapis juga dia di Jakarta. Jadi saya tanya nih kegiatan ini ada pelatihannya enggak? Oh ya ada, di Batam ada. Jadi saya ikut di situ mendaftar. Nah 2 hari ikut pelatihan, saya langsung mempraktekkan ilmu itu Langsung dipraktekkan ke pasien yang kena tumor Pasien. tadi, teman. Berarti Bu Ima sebelumnya memang sudah terapis. Iya, saya belajar rukiah syariah dari Levati, terus belajar untuk menjadi praktisi rukiah. Sudah menerapkan itu dan membantu juga orang lain. Menjadi pasien juga waktu itu, pasien rukiah juga, gitu kan. Akhirnya saya jadi praktisi rukiah. Jadi sudah bisa merukiah waktu itu. Itu Iya. berapa lama terapi rukiahnya berjalan? Sekitar setahunan. Nah, totok punggung sendiri sempat diterapi, kemudian belajar atau setelah belajar itu baru? Belajar dulu baru langsung terapi. Jadi Sabtu Minggu latihan, Seninnya saya langsung terapi gitu. Mau nggak? Saya mau belajar totok punggung, saya mau menerapkan ilmu ini, mudah-mudahan Allah kasih kesimpulan gitu. Waktu itu dia pasien ini sudah stadium 4 kalau nggak salah. Stadium 4. Tapi pada Allah selama 6 bulan terakhir saya totok, akhirnya dia meninggal gitu kan. Tapi setidaknya saya udah niat untuk membantu dengan tujuan dia mendapatkan kesembuhan, ada secara lahiriah. Kalau nggak dapat secara lahiriah, dia dapat secara batiniah, rohaninya dia tuh sudah diperbaiki gitu. Dia balik lagi ke Allah lagi. Ada keahlian terapi lain selain rukiah? Pernah belajar bekam? Bisa bekam juga. Iya. Bisa bekam juga. Bekamnya udah berapa lama? Saya belajar bekam aja, tapi untuk mempraktekkan saya belum Pernah fokus ke belajar. sana. Pernah belajar. Cuman tidak dipraktekkan. Paling sama untuk keluarga aja. Oke. Sekali lagi saya ulang nih pertanyaannya. Kenapa kok pilihnya terapi totok punggung, kan banyak terapi lain? Oh iya. Kalau totok punggung itu lebih simpel dan dia nggak membutuhkan alat yang ribet, maksudnya gitu harus dipersiapkan. Kayak bekam kan ada kapasnya, ada alat-alat lainnya yang untuk pendukung bekam itu sendiri kan. Kalau totok punggung kan nggak pakai alat yang terlalu banyak gitu kan. Cuma pakai 2 jari, tapi itu betul-betul ngefeknya itu luar biasa ke pasien gitu. Iya. Bu Ima sebelum belajar totok mengikuti pelatihan itu, Bu Ima sudah pernah ditotok? Belum pernah. Jadi belum pernah merasakan totok punggung, kemudian ikut belajar. Iya. Karena ada semangat tadi. Ya? Iya, karena niat untuk nolongin orang itu gitu kan. Nah,
setelah belajar itu praktekkan ke keluarga, Iya, kepada suami, pada suami, anak-anak. sama anak. Nah, Bu Ima sendiri punya keluhan sakit? Iya, saya pasien diabetes sebenarnya. Diabetes mellitus tipe 2. Bu Ima? Iya, Oh, ada penyakit ya, juga. ya. Tapi saya rutin totok punggung. Hmm. Itu pun setelah belajar baru merasakan terapi itu gitu. Dan Ajarkan memang- ke suami. Iya, saya ajarkan. Suami yang Suami saya suruh ikut. oh, suami juga sudah ikut. Ikut pelatihan. Jadi kalau suami istri kan enak ya untuk Iya, terapi. betul. Idealnya memang begitu. Ah, Jadi kalau suaminya sakit, istri yang noto, istri yang nonton. Kalau istrinya sakit, suami noto. noto. Yang masalahnya kalau istri udah noto, suami tak mau noto. Iya, memang gitu. Iya. Umum begitu ya? Iya, rata-rata Iya, memang. rata-rata gitu. Iya. Nah, suami sendiri kenapa tertarik? Apakah karena Bu Ima sudah mencoba mempraktekkan pada suami atau Enggak, awalnya sih prinsipnya juga sama dengan Bu Ima? awalnya sih suami nggak begitu tertarik, tapi setelah saya kasih berdiskusi gitu kan, ayolah ikut totok punggung, minimal kalau saya sakit kamu bisa Iya. nonton saya, tapi kalau Adi sakit saya yang nonton. Baru dia mau ikut. Iya, minimal kita Iya. jadi dokter di rumah sendiri lah Betul. gitu. Jadi setiap rumah tangga muslim itu harus ada dokter pribadi. Betul. Gitu Nah, kan. suami yang sayang istri jangan lupa belajar totok punggung, totok istrinya kalau sakit. Iya. Iya. Anak sendiri alhamdulillah sehat, maksudnya nggak ada keluhan sakit gitu. Anak saya yang nomor 2 kan ada juga dia infeksi saluran pernafasan. Jadi saya totok. Jadi setiap anak-anak yang sakit itu ya saya totok sendiri gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu Ima di kantor praktekan totok Iya. pada teman-teman. Jadi saking semangatnya belajar totok punggung ini gitu kan, 2 hari pelatihan, Senin saya masuk, besok saya ajak sini, saya totok sini gratis gitu. Saya mau mendapatkan ilmu totok punggung. Respon kawan-kawan kantor? Ya banyak yang merespon positif tentunya. Ih, kok sinus saya kok hilang ya gitu kan. Kalau ini vertigo saya kok hilang gitu. Jadi di kantor tuh kalau ada kesempatan saya totok. Iya. Nah, karena Bu Ima ini kan bekerja dari Senin sampai Jumat, berarti Sabtu Minggu libur. Iya. Jadi Sabtu Minggu itu dimanfaatkan untuk terapi atau hari-hari lain juga sepulang dari kerja? Kalau untuk hari kerja, kalau ada yang datang ke rumah ya bantu totok. Kalau Sabtu Minggu biasanya untuk kegiatan keluarga kalau ada keluarga. Tapi kalau ada yang meminta untuk diterapi, ya saya usahakan untuk datang. Jadi Sabtu Minggu itu untuk keluarga juga, untuk pasien juga. Dan kalau ada yang membutuhkan ya saya datang. Nah, manggil Bu Ima untuk terapi berapa bayaran? Seperti yang dibilang sama guru-guru kita, Yeah. Ustaz Rahman. Jadi kalau untuk menerapi itu jangan terapkan tarif gitu kan. Sekelas ya? Ya, kalau kita terapkan tarif ya segitulah rezeki kita. Betul sekali. Nah, kalau dikasih kita taruhkan 100.000 ya segitu, 100.000 Betul. cuman. Tapi kalau kita bilang seikhlasnya gitu kan semampunya kamu, insya Allah tuh rezeki itu lebih Betul. dari itu. Saya sepakat itu. Kecuali klinik ya. Iya, Ya, dari klinik kalau kan klinik memang ada standar. untuk membantu operasional di klinik. gitu Iya. kan. Pengalaman Bu Ima nerapi pasien ini kan bermacam-macam nih, baik yang penyakit ringan, sedang, berat. Nah, pengalaman yang paling berat menurut Bu Ima penyakit apa? Ya itu penyakit tumor otak itulah, karena kan yang si pasien ini kan udah buta, penciuman juga udah nggak bisa nyium. Pencium bisa, cuman lidah tuh masih bisa, cuman mata dan telinga kan nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Jadi saya komunikasi itu cuman pakai perasaannya dia. Kalau misalkan tulis kamu mau makan apa, harus satu-satu per kata. Kamu di tangan ini, kamu mau makan apa? Kadang dia kan nggak merespon. Kita bilang kamu. Jadi dia pakai bilang bahasa saya. isyarat ya? Iya. Pakai bahasa isyarat ya? Bahasa isyarat pun dia nggak bisa lihat kan. Di situ saya agak bingung. Aduh, gimana caranya Oh, melihat nggak bisa. komunikasi. Melihat nggak bisa. Nggak Jadi bisa. isyarat raba. Kadang nggak nyambung gitu kan.
kita ngomongnya kamu mau nggak, kamu harus banyak makan buah dan daging. Jadi kalau daging kan gimana modus gini, jadi saya pegang lah daging ini, kamu mau makan daging saya? Tanggapannya dia gitu, padahal kita maksudnya tuh daging ini kamu makan daging gitu. Dia tanggapannya kamu mau makan daging saya. Jadi wah ini susah nih kalau kayak gini komunikasi. Itu salah satu kesulitan ya ketika ya. kondisi pasien seperti itu kita menangani. Ya, karena kan kita menerapi itu bukan hanya fisik aja yang kita terapi, tapi secara spiritual gitu kan. Kita juga harus memberikan masukan itu tadi. Kenapa kita sakit? Sebenarnya Allah itu sayang. Terus kita masukkan ilmu agama lah gitu kan, tentang sabar, gitu kan, tentang ikhtiar. Nah itu yang harus kita kasih ke pasien. Jadi bukan hanya sebatas menutup fisiknya dia sembuh, enggak gitu. Nah itu yang menyampaikan itu yang menjadi kendala gitu kan. Cara komunikasinya di gimana nih ya Allah gitu kan. Jadi sebisanya aja lah. Kadang melalui doa, ya Allah tolong berikan pemahaman kepada dia apa yang saya maksudkan gitu kan. Kadang nyambung gitu. Nah kadang yang sakit ini kan dia bukan hanya fisik aja. Karena dia sakit kutuban itu bukan karena penyakit fisik semata, tapi karena dari sini. Betul. Nah, spiritnya, hatinya, spiritualnya. Ya ternyata setelah saya telusuri, setelah saya mendengarkan cerita dia dari awal gitu kan, ternyata dia ada sesuatu yang disimpan gitu kan di dalam hati. Akhirnya dia menumpuk sini, Terpendam lah ya. terpendam dari kejengkelan dengan ibunya, dari suaminya sendiri gitu kan. Ya kebetulan saat itu yang pasien ini dia ada nikah gitu kan, nikah dengan suaminya, ibunya tidak menyetujui, sampai ibunya ultimatum, kamu kalau menikah dengan dia, kamu jangan ketemu sama dengan saya lagi. Itu yang menjadi beban ya. Jadi beban. Nah, ternyata setelah menikah memang ada masalah gitu kan, dipendam-pendam. Kita pendam-pendam, akhirnya udah begitu di terapi ruqyah, terapi ketok punggung gitu kan, akhirnya terbuka lah semuanya. Nah, Bu Ima memadu ruqyah sama toto tadi ditotok dulu atau di ruqyah dulu? Biasanya saya ruqyah dulu. Ruqyah Dulu untuk mengetahui ini penyakit medis kah atau penyakit non medis gitu kan. Nah, ternyata kalau memang penyakit non medis berarti kita harus ruqyah lagi dengan dokter juga tentunya. Dan akhirnya saya kombinasikan dengan ketok punggung. Sudah praktekkan di mana aja selain di Batam? Apanya? Toto punggung. Di Batam aja sih. Di Batam aja. Belum pernah pulang kampung? Jakarta paling keluarga aja yang gitu. Oh, sudah pernah pulang ke Jakarta? Untuk keluarga. Untuk keluarga, terapi keluarga. Kalau di perumahan tempat tinggal? Ada. Sudah dikenalkan juga? Ada datang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, yang menarik di toto punggung atau yang bikin Bu Ima lebih terkesan apanya? Yang bikin terkesan apa ya? Ya itu dengan cara ini aja. Apa namanya? Menotok itu tadi. Karena lebih sederhana. Lebih sederhana, simpel. lebih simpel, terus nggak harus pakai banyak alat gitu kan. Dan bisa untuk semua usia. Iya, untuk semua usia. Begitu Bahkan juga. anak-anak pun bisa belajar gitu kan. Bahkan kata Ustaz Abdul Rahman, anak bayi pun bisa Bisa juga jadi jadi terapis gitu dan kan. itu kita buktikan memang bisa dilakukan gitu ya. Sepanjang Bu Ima, karena Bu Ima ini pegawai negeri terus kemudian menjadi terapis juga, karena terapis ini kan sekilas bagi yang tak paham dia menyamakan seperti tukang urut. Nah, ada nggak cibiran dari kawan-kawan tempat kerja atau tetangga atau kawan gitu? Alhamdulillah sih nggak ada. Justru kita menjelaskan dulu tentunya kan ini beda tentu dengan urut biasa itu apa. Kasih penjelasan dulu. Ya. Nah, maksudnya dengan pekerjaan Bu Ima sendiri sebagai pegawai terus kemudian menjadi terapis, Bu Ima tidak merasa gengsi? Enggak ada yang harus digensikan. Toh niat kita kan untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Tujuan kita kan untuk membantu orang lain. Karena
saya pun dulu juga pernah merasakan itu, jadi saya merasa terpanggil kalau bisa sisa hidup saya tuh untuk membantu orang yang sama nasibnya dengan saya gitu kan. Nah, karena menjadi terapis juga, terus kemudian pegawai juga, bekerja sepanjang 1 minggu, bekerja, terus kemudian menterapi banyak orang. Bagaimana dengan pekerjaan utama seperti rumah tangga, mengurusi suami, mengurusi anak, terganggu tidak? Ya kadang kalau lagi sibuk-sibuknya terganggu juga, tapi karena sudah dikomunikasikan dengan suami gitu kan, suami juga mendukung, bisa teratasi lah gitu. Yang penting kan pas kerja suami, yang penting kerja rumah sama itu seimbang gitu kan. Jangan sampai kamu menerapi orang, membantu orang, tapi anak-anak kamu malah nggak terurus atau suami kami nggak terurus. Nah itu yang penting. Dan alhamdulillah syukurnya karena suami juga sudah menjadi terapis. Pernah tidak Bu Ima setelah menterapis tidak dibayar? Alhamdulillah sih ya, ada yang bayar, ada juga yang tidak, karena saya juga nggak memaksakan gitu kan. Kamu lagi sakit ya, iya sini saya terapi, tapi saya nggak ada uang Bu, ini nih, udah datang aja dulu. Kebetulan yang datang ini kan juga sama-sama terapis bukan, masa kamu sama-sama terapis kok itu hitungan gitu kan. Kalau memang nggak ada ya udah, sih nggak mau melihat kamu punya uang berapa, yang penting kamu mau sehat atau tidak. Betul. Saya terapis, kamu terapis, saling harus tolong menolong gitu kan. Tapi ada juga yang datang Bu, saya nggak ada uang, lihat kondisi juga gitu kan, kondisi orang ini kira-kira dia punya uang atau tidak gitu kan. Kadang ada juga sih yang dia orang yang inilah mumpuni lah gitu, tapi dia nggak memandang remeh gitu kan, tukang urut biasa gitu kan. Ada yang ngomong seperti itu, tapi ya sudah itu Bu Ima rasakan ya. Terkesan meremehkan gitu kan, lah cuma ini aja gitu kan, tidak menghargai saya ini terapis totok punggung gitu kan. Sehingga menghargainya juga dengan iya, karena kan kalau totok punggung di terapi alhamdulillah sehat, nggak perlu ke dokter lagi, bayarnya berapa gitu kan, 400-500 kasih obat. Nah ini enggak gitu kan, kita sekali totok dua totok sembuh dengan izin Allah. Suami selain terapis totok punggung ada pekerjaan lain? Nggak ada, memang murni terapis saja? Iya. Menekuni terapis ya, setelah belajar totok langsung menekuni terapis? Iya, ada kalau ada yang ini minta mau. Oh, kalau ada yang mau terapi dilayani, iya. Tapi tidak buka praktek, misalkan melayani pasien setiap hari tidak? Enggak. Ketika ada yang butuh saja. Oke, Bu Ima, terima kasih atas bincang-bincangnya di Arehan Podcast. Mudah-mudahan Bu Ima sehat selalu, panjang umur, berkah beserta keluarga. Tetap semangat dan jaya bersama Totok Punggung. Allahu Akbar.